Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 Hafsah? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang tematik tema 2, subtema 3, PB 3 dan 4. Nah, baik, kita akan mempelajari di buku tema kalian halaman 127 tentang hutan bakau, sabuk hijau, pelindung pantai. Nah, nanti di halaman 127 kalian bisa membaca sebentar, kita membaca ini ya, saya tulis dulu halaman 127. Baca dulu oleh kalian. Nanti kalian akan tahu manfaat dari hutan bakau, yaitu mengurangi abrasi. Apa itu abrasi? Abrasi itu pengikisan daratan karena ombak dan arus air laut, terutama daerah pantai. Nanti lama-lama pantainya berkurang karena larut terbawa ombak dan air laut. Kok bisa berkurang? Ya bisa. Kan tanahnya terkikis oleh air laut, oleh ombak. Kayak jalan raya yang ada di pantai, itu lama-lama bisa longsor. Ngeri nggak? Ketika ada orang jalan di jalan, ternyata tiba-tiba longsor. Na'udzubillah ya. Nah, ternyata jika ada hutan bakau, akar-akarnya itu kan menghujam ke dalam tanah. Akar-akar itu membantu memperkuat, mengikat tanah-tanah yang di sekitar pantai. Apalagi hutan bakau itu akarnya akar nafas, dia akan muncul di atas permukaan air. Jadi ke bawah, ke dalam dia juga menghujam sangat dalam. Di atas permukaan air juga memiliki banyak akar-akar. Itu sangat bermanfaat untuk daerah pantai. Jadi tujuannya itu bisa mengurangi abrasi, pengikisan pantai oleh air laut. Juga memperkuat struktur tanah daerah pantai. Nah, selain mengurangi abrasi, ternyata juga memperkuat pantai dan juga tempat biota laut, tempat memijah dan bertumbuhnya nener. Apa itu biota laut? Ya, semua makhluk hidup yang ada di laut itu butuh perlindungan waktu masih bayi, waktu masih kecil-kecil. Nah, biasanya mereka mencari perlindungan di daerah hutan bakau. Seperti kepiting, itu bertelurnya di daerah hutan bakau. Anak-anaknya nanti dilahirkan menempel-nempel di akar-akar. Ketika ada ombak, dia tidak mudah terikut arus. Seperti cumi-cumi siapa? Kura-kura. Kura-kura itu bertelurnya juga di pantai. Ikan buntal atau ikan kecil-kecil ikan yang lain ya, itu juga bertelurnya di pantai. Di dekat hutan bakau. Supaya apa? Nanti kalau ada arus, dia bisa pegangan dengan akar-akar yang ada di sana. Jadi tidak terbawa ke laut. Baru kalau sudah besar, dia bisa berenang, dia kuat melawan arus, dia ikut ke tengah laut. Jadi
Ketika ada hutan bakau, maka ikan-ikan akan semakin banyak. Tapi jangan menangkap ikan di pantai, karena yang akan tertangkap itu ikan kecil-kecil. Ikan yang masih anak-anak, masih bayi-bayi, itu tidak boleh. Tidak boleh ditangkap. Nanti lautnya jadi kosong, nggak ada ikan yang besar-besar. Seperti itu ya. Baik, ini kita mau melihat video tentang hutan bakau. Berbeda sangat menjatuh, tidak berhenti untuk menciptakan Tuhan bersama-sama. Siapa saja. Dan kini, kita bisa menikmati bumi
batasan yang bicara ilahi. Ya, baik. Itu tadi video bagus sekali ya. Nah, termasuk juga bumi membutuhkan sabuk hijau. Daratannya membutuhkan sabuk hijau berbatasan dengan laut. Nah, bagaimana dengan tugas kita? Bagaimana dengan tugas kita? Ini. Kita ya perlu peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Kan kita masih SD. Jadi harus mencoba peduli kepada lingkungan yang ada di sekitar kita dulu. Tidak harus kita jauh-jauh ke pantai untuk menanam mangrove, tidak ya. Di rumah kita harus hijau dulu. Di rumah kita harus bersih dulu. Bersih, sehat, rapi, harum, kemudian hijau. Nah, siapa di rumah punya tanaman? Nah, tanaman-tanaman itu dirawat ya, supaya tetap hijau. Kalau tidak dirawat nanti kering dan mati. Nah, kita sekarang melihat film lagi, satu kali lagi, tentang Indonesia dari atas. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara Nah, ini Indonesia dari atas. Nah, ini alhamdulillah masih ada hijau. Nah, antara pantai dan laut. Ya. Ya. Sudah. Jadi kita tidak terlalu jauh membahas Indonesia ya. Tadi kita hanya ingin menunjukkan Indonesia dari, kalau kita lihat dari Google Earth, dari satelit, dari atas, seperti itu ya. Dari atas. Kalau di foto Indonesia seperti itu. Nah, nanti kalian perlu belajar, perlu melihat peta. Di mana letak kota Malang yang kita tinggali sekarang ini? Di Indonesia bagian mana? Di pulau mana? Nanti kalian juga perlu mengetahui. Dan yang tadi terkait dengan hutan bakau dan lingkungan hidup, kita zaman dulu terkenal dengan istilah Zamrud Khatulistiwa. Apa itu? Karena kita berada di garis khatulistiwa dalam gambaran garis lintang dan bujur di bumi. Di situ Zamrud itu artinya permata hijau. Yang kalau dilihat dari Google Earth, dari satelit, Indonesia itu banyak dipenuhi hutan-hutan. Hutan-hutan itu sangat bermanfaat untuk keseimbangan alam di Indonesia. Nah, kenapa kalian Ustazah sampaikan tentang Indonesia? Supaya kalian di masa depan nanti menjaga dan melanjutkan Indonesia tetap hijau. Kalian punya cita-cita sebagai apa nanti ketika sudah dewasa? Nah, jadi apapun kalian tetap harus peduli terhadap lingkungan. Kita juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang menyayangi di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Seperti itu. Yang membuat kerusakan di bumi, ya tentu akan mendapat laknat dari yang di